Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak jalan di tempat, nggak maju, nggak mundur, tapi malah kayak kejebak dalam satu siklus yang nggak ada ujungnya? Kalian nggak sendirian kok, semua orang pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa ngalamin hal kayak gini? Dan kenapa kabur jadi pilihan yang paling banyak dicari? Ya, gue ngerti banget sih. Karena kabur kadang jadi pilihan paling cepat buat escape. Tapi sadar nggak sih lo, apa kabur bener-bener pilihan yang bisa bikin kalian bebas? Atau jangan-jangan malah cuma nambah beban yang lebih berat di belakang kalian? Jadi kalian yakin bisa lari dari kenyataan? Kita hidup di zaman yang serba nggak pasti, mulai dari ketidakadilan sosial, krisis ekonomi, dan bahkan banyak orang yang udah mulai kehilangan harapan di negara kita. Dan semua ini bisa bikin lo berpikir kalau buat apa gue bertahan, iya kan? Jadi kita kabur karena udah nggak tahan, atau karena udah kehilangan harapan. Masalah kita tuh nggak cuma satu, ini krisis multidimensi, dimana yang sulit tuh nggak cuma ekonomi doang, tapi tekanan sosial, ketimpangan pendidikan, sampai kesehatan mental yang mulai makin rapuh. Dan lo bisa aja kerja lembur setiap hari, tapi tetap aja nggak kekejar sama harga kebutuhan yang makin naik. Lo bisa sekolah setinggi-tingginya, tapi pada akhirnya lo dapat pekerjaan yang nggak sesuai sama effort lo. Dan lo bisa berusaha sekuat tenaga buat hidup normal. Tapi sayangnya sistem ini terus ngepush lo sampai batasnya. Dari segala arah kita digencet. Mulai dari kantor yang selalu nuntut kita buat produktif, tapi bukannya gaji yang bertambah, malah job desk yang bertambah. Di rumah, ekspektasi orang tua yang makin tinggi. Dan di sosial media, kita lihat orang lain sukses lebih cepat dari kita. Sementara mental kita capek, burn out, dan yang lebih parah, bahkan kita ngerasa gagal sebelum sempat memulai. Gen Z itu generasi yang paling sadar kalau sistem ini udah rusak. Kita hidup di era internet, di mana kita melihat segala ketimpangan dengan mata kepala kita sendiri. Dan kita nggak cuma kena satu masalah, tapi serangan dari segala arah. Di sini pasti lo pernah mikir kalau gue harus kerja keras sampai kapan buat cuma sekedar hidup normal. Dan kenapa yang kaya makin kaya dan yang biasa aja makin sesak nafas? Tapi masalahnya kabur nggak akan pernah ngerubah sistem. Dan kabur juga nggak akan pernah ngebuat dunia ini jadi lebih adil. Kita bisa lari, tapi mau sampai kapan? Apakah kabur jadi solusi? Atau ada cara lain buat kita keluar dari sistem ini tanpa harus lari? Beban mental kita tuh nggak cuma datang dari dalam diri, tapi juga dari luar. Mulai dari sistem yang seolah nggak peduli sama kesejahteraan sosial, sampai tekanan sosial yang makin hari makin berat. Kita dibilang generasi yang lemah, gampang stres, kurang kerja keras. Padahal kita kan cuma capek. Tapi lo pernah nggak sih ngerasa kerja bagai kuda tapi dihargain bagai semut? Setiap hari masuk kantor, kerjaan numpuk, deadline mepet, tapi gaji lo nggak naik-naik. Lo pengen resign tapi nggak bisa karena ekonomi lagi nggak stabil. Pengen curhat pun nggak bisa karena lo takut dianggap lemah. Yang ada lo cuma bisa nahan rasa capek, burn out, dan pada akhirnya lo nanya sama diri lo sendiri kalau hidup kok kayak gini amat ya? Kenapa gue selalu ngerasa nggak cukup? Atau mungkin lo yang lagi kuliah, mulai dari tugas yang numpuk, dosen killer, sampai tuntutan harus lulus tepat waktu. Tapi nggak ada kepastian bakal dapat pekerjaan yang layak setelahnya. Kayak lo terus berusaha, berjuang, tapi setiap hari rasanya kayak jalan di lorong gelap yang nggak ada ujungnya. Di saat lo butuh validasi, yang ada lo malah dapet kalimat kayak, ya udah sih jalanin aja dulu. Kalau nggak, zaman dulu tuh lebih susah. Nah, tapi realitanya, kadang kita lebih diakui ketika kita ada di ruang tunggu rumah sakit jiwa dibandingkan lingkungan kita yang sekarang. Karena setidaknya di sana orang-orang percaya kalau lo butuh istirahat. Gen Z tumbuh di era dimana hustle culture dianggap normal, tapi sedangkan burnout kita malah dianggap lebay itu. Kita hidup di era dimana sistem ini nuntut kita buat terus-terusan produktif. Tapi sistem ini nggak pernah peduli tentang kesejahteraan mental kita. Kita dipaksa buat selalu kuat, tapi nggak pernah dikasih ruang buat istirahat.
Pertanyaannya gini, kalau kita terus-terusan kayak gini, kapan kita bisa beneran hidup? Gen Z tumbuh dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Tapi realitanya kita kayak main game di level tersulit tanpa dikasih tutorial. Dari kecil kita selalu diajarin buat kerja keras. Sampai orang-orang bilang kalau ya sekolah aja dulu setinggi-tingginya, nanti juga sukses sendiri. Nah, tapi setelah kita dewasa, kita mulai sadar kalau sukses itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal sistem ini yang kayaknya nggak pernah berpihak sama kita. Lo pasti punya mimpi buat bisa beli rumah suatu hari nanti. Tapi sayangnya, harga properti setiap tahunnya pasti akan naik. Sedangkan gaji lo ya nge-stuck di situ-situ aja. Atau lo pengen punya gaji yang lebih layak. Ya lowongan pekerjaan sih banyak. Tapi sayangnya UMR belum bisa mencukupin kehidupan kita sehari-hari. Atau lo pengen sekedar hidup nyaman nih. Sayangnya lagi-lagi biaya hidupnya makin naik, pajak pun naik. Di samping pajak yang naik, fasilitas publik nggak banyak yang... Bahkan buat sekedar survive aja, rasanya harus utang terus-terusan. Dan rasanya hidup kita tuh kayak sebuah cicilan yang nggak pernah lunas. Dulu kita pikir kalau umur 25 tuh udah mapan. Punya tabungan, karir stabil, tapi sekarang umur 25 masih bingung buat bayar sewa kos. Dan bahkan, kita kadang masih bingung buat, aduh, ini gue besok makan apaan? Nah, apa yang kita bayangin ternyata malah jadi beban yang harus kita pikul setiap hari. Kita selalu dibilang kalau kita itu generasi yang mageran, kurang usaha, nggak mau kerja keras. Tapi kalau sistemnya sendiri yang nggak ngasih ruang kita buat tumbuh, emangnya salah kalau kita nyari jalan lain? Kita selalu dengar cerita orang yang pergi ke luar negeri demi buat cari hidup yang lebih baik. Tapi gimana kalau ada yang bertahan dan justru malah berhasil? Banyak yang ngerasa kalau kita udah nggak punya harapan di negara ini. Tapi nggak sedikit juga anak muda yang justru melihat peluang di tengah semua krisis ini. Ada yang mulai bisnis dari nol bukan karena punya banyak modal, tapi karena udah nggak punya pilihan lain selain untuk mencoba. Ada yang mengubah suatu masalah jadi sebuah solusi. Mulai dari UMKM berbasis digital, inovasi pertanian, sampai platform edukasi buat bantu sesama. Ada juga startup yang mulai dari keresahan, dan ternyata malah jadi game changer. Di tengah sistem yang gak ramah, mereka ngebuktiin kalau kita tuh gak cuma korban keadaan, tapi bisa jadi membawa perubahan. Mungkin kita nggak bisa langsung ubah sistem, tapi kita bisa cari celah di dalam sistem itu. Ada yang sukses jualan cuma lewat TikTok Shop. Ada juga yang buka bisnis digital tanpa keluar rumah. Terkadang peluang itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi peluang itu sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Jadi pertanyaannya, apa benar kita udah nggak ada harapan di sini? Atau kita cuma belum bisa melihat peluang yang ada aja? Kabur itu kelihatannya kayak solusi yang paling gampang, tapi kenyataannya itu cuma ngepost masalah, bukan yang nge-solve. Kita pikir kalau kita pergi jauh, semuanya bakal jadi gampang. Tapi kenyataannya, pertama, masalah yang lo tinggalin bakal tetap ada. Dan yang kedua, lo bakal ketemu masalah baru yang mungkin lebih berat. Dan yang ketiga, lo bisa aja kabur dari tempat. Tapi satu hal yang perlu lo ingat, lo nggak bisa kabur dari diri lo sendiri. Banyak yang mikir, kalau gue pergi ke luar negeri, semuanya bakal jadi gampang. Tapi apa iya? Lo tetap harus kerja keras, lo tetap harus adaptasi, dan lo harus tetap survive di sistem yang mungkin lebih keras. Kadang kita cuma ngeromantisasi kabur karena kita nggak mau menghadapi kenyataan. Seringkali kita ngerasa kalau nggak ada jalan keluar. Padahal yang harus kita ubah bukan tempatnya, tapi cara kita ngeliat keadaan. Karena perubahan itu nggak selalu harus dari luar, tapi justru dimulai dari diri kita sendiri. Kalau sistemnya nggak bisa diubah dalam satu malam, lo bisa mulai dari cara lo ngadepin sistem itu. Nggak selalu harus revolusi besar-besaran. Terkadang sesuatu hal yang kecil itu tapi konsisten bisa bikin perubahan. Banyak orang sukses bukan karena sistemnya yang ramah, tapi mereka cari celah buat bisa bertahan dan bisa menang. Terkadang yang
bikin kita ngerasa stuck itu bukan karena nggak ada jalan, tapi karena kita terlalu fokus sama satu pintu yang tertutup tanpa ngelihat jendela yang masih terbuka. Analoginya gini, ikan nila. Buat sebagian orang, ikan nila itu ikan yang penuh dengan duri. Tapi buat sebagian orang yang ngeliat dagingnya itu lebih banyak dibanding durinya. Sampai sini ngerti kan? Barangnya sama, objeknya sama, tapi fokusnya yang diganti. Kita semua punya cerita, punya alasan, dan punya cara sendiri buat ngejalanin hidup. Tapi satu hal yang pasti, kabur itu bukan satu-satunya jalan. Kadang yang kita butuhin itu bukan tempat baru, tapi cara baru buat ngadepin realitas. Ya mungkin lo udah ada di fase stuck, ngerasa capek, bahkan udah mikirin buat tinggalin semuanya. Tapi sebelum lo kabur, coba deh tanya ke diri lo sendiri, apa benar yang lo butuhin tempat baru? Atau cara berpikir baru buat ngelihat kehidupan? Sekarang gue pengen tahu dari sudut pandang kalian, apakah kabur itu sebuah solusi? Atau justru jadi sebuah ilusi? Kalian memilih buat bertahan atau milih buat ninggalin semuanya? Coba deh, tulis pendapat lo, kita cari tahu solusinya bareng-bareng.